Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fili Septiatrisa NIM 1914080038 akan menjelaskan tentang materi resume 3. Yang pertama yaitu kriteria minat peneliti judul yang menarik dan diminati akan memberikan motivasi terhadap diri sendiri. Yang kedua, mampu dilaksanakan oleh peneliti. Yang ketiga, hindari duplikasi dengan judul lain. Yang keempat, mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang kelima, cukup tersedia data. Yang keenam, berisi variabel yang akan diteliti. Yang kedua yaitu masalah penelitian atau topik penelitian berpengaruh terhadap kasus penelitian. Artinya masalah penelitian teridentifikasi dengan matang di awal akan menentukan penelitian yang dihasilkan. Yang pertama, menurut Surya Matsuri adalah identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu kita bisa dikenali dengan suatu masalah. Yang kedua, menurut Amin Silalahi, identifikasi masalah adalah usaha yang mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya dapat ditemukan jawabannya. Yang pertama, perbanyak membaca literatur. Yang kedua, mengikuti seminar atau diskusi untuk memperkaya wawasan. Yang ketiga, gunakan wawancara atau kuesioner untuk mendapatkan data. Identifikasi masalah yang pertama, memahami teori fakta dan ide tentang bidang atau topik tertentu yang dipilih peneliti. Yang kedua, menumbuhkan keingintahuan agar peneliti mempunyai minat untuk meneliti topik atau masalah tertentu. Yang ketiga, kehidupan dan hubungan yang dibangun oleh penelitian harus terkait dengan kemajuan teknologi. Yang keempat, pengetahuan dan peneliti harus diperoleh melalui jurnal, makalah, dan buku baru. Yang selanjutnya, peneliti dapat menyusun survei saran untuk penelitian lebih lanjut yang akan diberikan di akhir laporan. Yang selanjutnya, media pembelajaran matematika disajikan dengan menggunakan Adobe Flash CS3 melalui pendekatan konseptual, kemudian dikemas dalam bentuk compact disc. Yang kedua, media pembelajaran yang dikembangkan memuat materi pokok kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, media pembelajaran fisika disajikan dengan pendekatan konseptual sehingga dalamnya membuat prinsip konseptual grafik berkenaan dengan masalah-masalah aktual di masyarakat. Yang keempat, media pembelajaran yang dikembangkan merupakan CD pembelajaran yang berisi materi pokok, barisan, dan deret aritmatika. Yang kelima, dalam media pembelajaran yang dikembangkan memuat intro, pendahuluan, isi berupa materi, simulasi, latihan-latihan, dan kuis yang berupa teks, gambar, animasi, audio, video. Yang keenam, media pembelajaran ini telah memenuhi aspek kriteria berkualitas media pembelajaran yang meliputi A. Kualitas isi dan tujuan, B. Kualitas tampilan media, dan C. Kualitas kepraktisan media. Yang selanjutnya, identifikasi masalah secara umum. Langkah awal, kamu harus mendefinisikan masalah secara umum. Misalnya, kamu bisa mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban semacam ini. Apakah berita negatif menarik minat orang dibandingkan berita positif? Yang kedua, memahami sifat masalah. Langkah kedua adalah memahami sifat masalah. Cara terbaik untuk memahami masalah adalah melakukan diskusi. Yang ketiga, kumpulkan literatur yang tersedia. Kumpulkan semua penelitian terkait masalah yang akan dikaji. Yang keempat, mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Diskusi selalu menghasilkan informasi yang bermanfaat. Yang kelima, menyusun ulang masalah penelitian. Langkah berikutnya adalah baca dan susun kembali masalah penelitian menjadi istilah operasional. Ini yang selanjutnya, A. Rumusan masalah deskriptif atau suatu rumusan masalah berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contoh masalah deskriptif yang pertama, bagaimana peningkatan hasil ujian akhir nasional siswa sekolah dasar Indonesia. Yang selanjutnya, rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan komparasi keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Contohnya seperti yang bisa dilihat, dan ini sumbernya. Yang selanjutnya yang nomor 7 yaitu tujuan penelitian kualitatif. Tujuannya biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif
yaitu sangat berbeda dengan model kualitatif, baik dari segi bahasa maupun segi perhatian saat menghubungkan atau membandingkan variabel. Tujuannya yaitu meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian, antara hubungan antara variabel, peserta, dan lokasi penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian metode campuran yaitu diberikan pertama dalam pendahuluan untuk memberikan pembaca orientasi awal untuk memahami bagian penelitian kualitatif yang terkandung di dalamnya, dan ini sumbernya. Selanjutnya yang nomor 8, kegunaan, manfaat atau penelitian pendidikan. Menginspirasi penelitian lebih lanjut. Yang kedua, menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen. Yang selanjutnya, manfaat diuraikan secara jelas. Yang kedua, rasional. Yang ketiga, bukan hipotesis. Yang keempat, sisi dari hasil penelitian. Yang ke-10 yaitu keterbatasan dan pengembangan. Yang A, produk dihasilkan berupa media pembelajaran interaksi terbatas yang berisi materi barisan deret aritmatika. Yang kedua, pengembangan ini dibuat dengan pendekatan kontekstual. Yang ketiga, uji validasi dilakukan pada validasi ahli dan uji coba empiris. Yang D, banyak produk dilakukan di SMK 1 Negeri Bonyolangu kelas 11 akuntansi. Yang pertama, asumsi pengembangan. Yang A, media pembelajaran matematika dengan materi barisan deret aritmatika. Yang B, peserta didik dapat belajar dengan mandiri. Yang C, validator yaitu dosen dan guru yang sudah berpengalaman dalam mengajar yang dipilih sesuai dengan bidangnya. Yang D, item-item dalam angket validasi mencerminkan penilaian produk secara komprehensif. Yang terakhir yaitu cara membuat divisi operasional. Yang pertama, identifikasi karakteristik. Yang kedua, tentukan alat atau instrumen pengukur. Yang ketiga, jelaskan metode pengujian. Yang keempat, sebutkan kriteria keputusan. Yang kelima, dokumentasikan definisi operasional. Yang keenam, uji definisi operasional. Sekian, terima kasih.